Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat dalam presentasi kita kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rizal MSc KCMA CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi syariah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izin kami dari kelompok 7 aku membawakan presentasi mengenai akuntansi masyarakat yang terdiri dari saya, Julius Andika Prasetyo, dan kedua rekan saya, Haikal Brahmana Guru Singa dan Muhammad Rafli Dwi Desta. Adapun bahan bahasan yang akan kami bahas, pertama itu adalah pengertian masyarakat, yang kedua landasan hukum dan rukun masyarakat, yang ketiga jenis akad masyarakat, hingga ke jurnal transaksi teman-teman. Yang pertama, pengertian masyarakat. Masyarakat teman-teman, menurut Bank Indonesia tahun 2013 itu diartikan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang tunai maupun aset non-cash yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian itu ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sedangkan untuk menurut Walid dan Firdaus tahun 2024, masyarakat itu dapat diartikan sebagai akad kerjasama yang mempertemukan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam satu kegiatan usaha. Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disetujui bersama, di mana kata ini menekankan bahwa nilai keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko secara proporsional antara para mitra usaha. Selanjutnya, menurut Octavia dalam Pratiwit dan kawan-kawan tahun 2023, itu menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya itu adalah bentuk usaha berbasis sistem bagi hasil yang disebut sirkoh. Akad ini didorong oleh semangat saling membantu agar saling pihak guna meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama, di mana semua aktivitas bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam menyediakan sumber daya, baik yang bersifat material maupun non-material, masuk ke dalam bentuk kerjasama masyarakat. Jadi pertama dari ketiga pengertian tersebut, maka masyarakat itu dapat diartikan sebagai akad kemitraan yang menjunjung asas kebersamaan dan keadilan, di mana setiap pihak berperan sebagai pemilik modal sekaligus penanggung risiko, di mana dalam sistem keuangan syariah, masyarakat menjadi wujud nyata penerapan prinsip profit and loss sharing yang menggantikan praktik bunga, serta menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya landasan hukum. Landasan hukum masyarakat itu ada dua teman-teman. Yang pertama dari Al-Quran dan hadis. Pertama Al-Quran. Al-Quran itu diambil dari Quran surah An-Nisa ayat 12. Lalu yang kedua Quran surah Shad ayat 24. Dimana bunyinya, pengutipan itu teman-teman bunyinya mereka yang bersama-sama dalam bagian sepertiga itu. Sedangkan dalam Quran surah Shad ayat 24 itu sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322, bunyinya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satu yang mengkhianat, maka aku akan keluar keduanya. Ini adalah salah satu praktik masyarakat pada masa Rasulullah, teman-teman. Baik teman-teman, jadi kita sekarang masuk ke dalam rukun masyarakat. Rukun dalam akad masyarakat itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Menurut mazhab Hanafi itu berdampak hanya ada dua rukun utama dalam syirkoh, yaitu ijab dan kabul, dimana karena keduanya itu merupakan faktor terjadinya akad syirkoh. Selanjutnya menurut para ulama, mayoritas ulama itu terdapat tiga, teman-teman. Yang pertama sigot, ijab dan kabul, dimana sebuah akad masyarakat bergantung pada bentuk dan sifat transaksi, dimana terdapat kesepakatan penjual dan pembeli. Sedangkan kedua itu al-akidain, itu pihak yang berakad, di mana pihak yang berakad itu di dalam akad masyarakat itu harus memenuhi syarat tertentu seperti berakal sehat, telah balik, dan memiliki kebebasan bertindak tanpa paksaan. Selanjutnya makut alai, di mana objek akad dalam akad masyarakat itu mencapai dua komponen, teman-teman. Yang pertama modal dan kerja, di mana kedua aspek tersebut itu dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari akad musyarakah,
landasan hukum musyarakah, serta rukun-rukun dari akad musyarakah itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dari akad musyarakah. Nah, jadi akad musyarakah di sini dibedakan menjadi dua jenis syirkah, yaitu syirkah uqud dan syirkah amlak. Nah, syirkah uqud ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha atau perdagangan dengan menggabungkan modal atau harta milik dari masing-masing. Nah, jadi bentuk syirkah uqud ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada syirkah al-inan. Syirkah al-inan ini merupakan kerjasama di antara beberapa pihak yang masing-masing menyetor modal atau keuntungan yang dibagi berdasarkan proporsi kontribusi modal mereka. Selanjutnya ada syirkah a'mal atau syirkah abadan. Syirkah a'mal atau syirkah abadan ini merupakan kerjasama pada proyek yang memerlukan keahlian atau profesi serupa dari dua orang atau lebih. Setiap pihaknya nanti menyumbangkan keterampilan, lalu nanti keuntungannya dibagi sama rata. Lalu yang ketiga ada syirkah mufawadah. Nah, syirkah mufawadah ini merupakan perjanjian musyarakah antara dua pihak yang saling memberi hak setara. Jadi sehingga pembagian keuntungan dan penanggungan kerugiannya nanti dilakukan secara seimbang. Lalu yang keempat ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini merupakan kerjasama antara pemilik dana dan pihak yang memiliki reputasi atau jaringan kredit yang baik. Hubungan ini nanti lebih menekankan pada wewenang dan kepercayaan pihak pengelola dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu selanjutnya yang kedua ada syirkah amlak. Nah, syirkah amlak ini dapat timbul karena keinginan untuk memiliki harta bersama, bukan karena adanya kontrak formal. Nah, jadi terdapat ada dua jenis syirkah di dalam syirkah amlak ini. Yang pertama ada syirkah ikhtiariyah. Syirkah ikhtiariyah ini merupakan syirkah yang kepemilikannya bersama yang nantinya terjadi atas persetujuan seluruh pihak yang terlibat. Lalu yang kedua ada syirkah ijabariyah. Nah, syirkah ijabariyah ini kepemilikannya bersama yang terjadi otomatis karena kondisi tertentu. Misalnya dia pewarisan, sehingga beberapa orang menjadi pemilik bersama tanpa perjanjian yang terpisah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada standar pelaksanaan akad musyarakah. Nah, di dalam pelaksanaan akad musyarakah terdapat beberapa tahapan yang nantinya terbagi menjadi 8 tahapan pembiayaan yang perlu dijalankan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yaitu yang pertama pada tahapan pertama yaitu pengajuan pembiayaan. Nah, jadi di sini calon nasabah itu harus mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi semua dokumen-dokumen yang diminta. Nah, proses ini atau proses permohonan ini mengikuti prosedur pembiayaan umum serta ketentuan internal dari bank syariah itu sendiri. Misalnya persyaratan dari bagian penunjang pembiayaan, manajemen risiko, atau unit yang lain yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan. Lalu pada tahap kedua ini merupakan proses verifikasi dokumen calon nasabah. Nah, apa sih pada tahap ini? Jadi bank syariah ini menelaah profil usaha, kemampuan menghasilkan laba, arus kas dan laporan keuangan calon nasabah, serta melakukan kajian kontrak dan aspek hukum dalam menyusun proyeksi arus kas, bank, dan komite pembiayaan yang meninjau riwayat penerimaan kas nasabah untuk mengamati fluktuasi. Dengan melakukan uji ketahanan terhadap komponen yang diperkirakan berubah selama periode pembiayaan, bank itu sendiri dapat menyusun proyeksi kas yang bersifat konservatif. Evaluasi agunan juga dilakukan dan hasil itu nanti bank menyusun rekomendasi sejumlah atau jumlah pembiayaan yang sesuai. Nah, selanjutnya ada tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini merupakan persetujuan pengajuan pembiayaan. Jadi bank di sini menilai kelayakan calon nasabah sesuai standar yang ditetapkan oleh unit yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan risiko pembiayaan. Nah, jika layak, nantinya calon nasabah ini menerima surat persetujuan prinsip. Jika tidak layak, bank memberikan surat penolakan. Nasabah dapat mengajukan keberatan terhadap syarat yang ditetapkan dengan mengirimkan permintaan perubahan secara tertulis. Nah, pada tahap keempat ini peningkatan pembiayaan dan peningkatan jaminan. Maksudnya di sini yaitu nasabah diminta hadir ke bank untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan untuk pemeriksaan keabsahan dokumen-dokumen dari jaminan tersebut.
Proses ini atau proses pengikatan pembiayaan ini dan pengikatan jaminan ini biasanya itu dilaksanakan oleh notaris mitra bank. Nah, dokumen kontrak aslinya nanti dan dokumen jaminan itu akan disimpan oleh bank sendiri. Selanjutnya ada tahap yang kelima. Tahap kelima ini yaitu pembayaran biaya sebelum pencairan. Nah, di sini yaitu sebelum fasilitas pembiayaan itu disetujui, nasabah dan bank harus menyepakati semua biaya yang terkait. Biaya tersebut itu meliputi biaya administrasi, premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran, premi asuransi pembiayaan, biaya notaris, biaya studi kelayakan, dan biaya materai atau biaya-biaya yang lainnya yang dapat timbul. Lalu pada tahap ke-6 ini setting fasilitas pembiayaan. Nah, jadi setelah semua biaya tadi dibebankan, bank ini membuka rekening giro bagi nasabah untuk menyalurkan dana fasilitas. Nasabah ini wajib menggunakan dana tersebut sesuai tujuan pembiayaan yang diajukan. Selanjutnya pada tahap ke-7. Nah, tahap ke-7 ini pembayaran bagi hasil. Apa sih maksudnya di sini? Nah, maksudnya di sini adalah pembayaran bagi hasil ini dilakukan pada tanggal yang telah disepakati. Pengembalian modal umumnya ini dibayar secara otomatis ke bank ketika dana yang disimpan pada rekening giro nasabah itu jika nasabah tidak menggunakan limit atau saldo penggunaan rata-rata itu di bawah 0. Bank tidak berhak memperoleh porsi bagi hasil pada bulan tersebut. Nasabah harus melaporkan pendapatan bulanan kepada bank sebelum pembagian hasil diumumkan. Nah, jadi bank ini memastikan nasabah menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil. Jika pembayaran bagi hasil yang diterima bank nantinya melebihi perkiraan, bank dapat mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah. Selanjutnya pada tahap ke-8 atau tahap yang terakhir yaitu pelunasan pembiayaan. Nah, apabila nasabah tadi melunasi kewajiban sebelum pada tanggal jatuh tempo, perjanjian pembiayaan dinyatakan selesai. Nasabah menyerahkan sisa kewajiban sesuai dengan ketentuan. Setelah seluruh kewajiban itu dipenuhi, bank melepas jaminan dan menghentikan klaim atas pengembalian dana dan pembagian hasil. Nah, selanjutnya kita memasuki pada standar pengawasan akad musyarakah. Jadi di dalam standar pengawasan akad musyarakah ini terdapat yang namanya DPS, teman-teman. DPS itu apa? DPS sendiri itu merupakan Dewan Pengawas Syariah yang melaksanakan pemantauan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pedoman pelaksanaan pemantauan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini yaitu adalah menilai apakah bank telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah terkait kebutuhan investasi musyarakah, baik secara tertulis maupun lisan atau tidak tertulis. Yang kedua, meninjau apakah perhitungan pembagian hasil telah sesuai dengan prinsip syariah. Lalu tujuan yang ketiga, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat telah menyetujui isi perjanjian dari musyarakah itu sendiri. Yang keempat, menjamin bahwa semua rukun dan syarat musyarakah telah terpenuhi. Lalu yang kelima, memastikan bahwa seluruh pengeluaran operasional diambil dari modal bersama dalam akad musyarakah. Tujuan yang keenam yaitu meninjau agar kegiatan usaha yang dibiayai melalui akad musyarakah tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi pengawasan terhadap pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah memiliki peran penting untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, jadi tujuan-tujuan yang dicapai itu terbagi menjadi beberapa. Tujuan tersebut itu meliputi yang pertama ada memastikan bahwa pendebitan pendapatan dari bagian perbankan syariah itu dilakukan pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian. Lalu mengidentifikasi secara dini apabila diperlukan tindakan pembekuan terhadap fasilitas pembiayaan. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa nasabah memanfaatkan modal atau batas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah dengan tepat. Lalu yang keempat yaitu melakukan pemantauan terhadap aktivitas transaksi nasabah melalui rekening giro serta kunjungan langsung yang gunanya memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Nah, jadi dalam pengawasan itu tadi, DPS itu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad musyarakah ini dapat dilaksanakan dengan dua metode, teman-teman. Nah,
Metode yang pertama itu pengawasan on the spot. Jadi pengawasan on the spot ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah. Dalam proses ini, pihak Bank Syariah memverifikasi kesesuaian antara laporan laba rugi yang disampaikan nasabah dengan aktivitas transaksi yang berlangsung di tempat usaha tersebut. Lalu yang kedua ada pengawasan offsite. Nah, pengawasan offsite sendiri dilakukan melalui pemantauan luar lokasi usaha. Nah, kegiatan ini mencakup pemeriksaan silang antara pendapatan yang diperoleh dengan mutasi rekening giro, penelaahan memorandum, pembagian hasil internal, pengecekan mutasi rekening giro yang berkaitan dengan kondisi keuangan nasabah, serta pengawasan terhadap penggunaan batas fasilitas pembiayaan. Nah, selanjutnya kita memasuki pada alur transaksi musyarakah. Sebelum kita memahami bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah itu sendiri berjalan, penting untuk kita mengetahui bahwa setiap akad musyarakah ini memiliki alur transaksi yang menggambarkan hubungan kerjasama antara bank syariah dan nasabah. Alur ini menunjukkan bahwa proses itu dimulai dari tahap kesepakatan hingga pengembalian modal, serta bagaimana pembagian keuntungan dan penanganan kerugian dilakukan. Dengan kita memahami alur ini, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah dapat melaksanakan kerjasama berdasarkan prinsip keadilan dan kesesuaian ketentuan syariah. Nah, jadi pada tahap yang pertama itu negosiasi dan akad musyarakah. Nah, tahap awal ini di sini dimulai dari proses negosiasi antara bank syariah sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif. Nah, di dalam tahap ini kedua pihak menyepakati hal-hal penting seperti jumlah modal yang disertakan, porsi bagi hasil nisbah atau yang bisa kita sebut nisbah ya, jangka waktu kerjasama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah semua disetujui, akad musyarakah lalu ditandatangani. Lalu pada tahapan yang kedua atau alur yang kedua, pelaksanaan usaha produktif. Nah, setelah akad itu ditandatangani, dana musyarakah digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam perjanjian. Nasabah sebagai mitra aktif mengelola usaha tersebut, sedangkan bank sebagai mitra pasif berperan dalam memberikan modal dan melakukan pengawasan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan akad. Lalu yang ketiga, pembagian hasil usaha. Nah, setelah seusaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, laba dibagi sesuai dengan nisbah atau persentase bagi hasil yang telah disepakati. Nah, jika usaha tersebut memperoleh keuntungan teman-teman, maka masing-masing pihak itu menerima bagian kesesuaian dengan kesepakatan. Nah, jika terjadi kerugian, selama itu tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah atau si mitra aktif tadi, maka kerugian tersebut digantungkan atau ditanggung berdasarkan porsi modal yang telah disertakan oleh masing-masing pihak. Nah, lalu yang tahap keempat yaitu penerimaan laba. Nah, bank syariah sebagai mitra pasif menerima keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Lalu nasabah sebagai mitra aktif juga menerima porsi keuntungan dan hasil pengelolaan usaha atau porsi keuntungan itu dari hasil pengelolaan usaha. Lalu selanjutnya pengembalian modal. Nah, di sini setelah kerja sama selesai dan seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, nasabah ini mengembalikan modal kepada bank syariah. Bank tersebut kemudian menerima kembali modal yang telah diserahkan di awal bersamaan dengan bagian keuntungannya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada teknis perhitungan transaksi musyarakah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya itu jenis musyarakah yang digunakan dalam musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun sendiri, mitra aktif nasabah pembiayaan secara periode mengembalikan bagian bank. Jadi perhitungan dalam transaksi musyarakah ini sangat penting teman-teman, terutama pada jenis musyarakah menurun atau dismissing musyarakah. Dalam bentuk akad ini, porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap karena nasabah sebagai mitra aktif melunasi bagian modal secara berkala. Dengan kata lain, nasabah secara bertahap membeli kembali kepemilikan bank melalui cicilan yang disesuaikan dengan jadwal yang disepakati. Setiap pembayaran itu umumnya terdiri dari dua unsur teman-teman, yaitu pengembalian modal dan pembagian hasil usaha. Melalui mekanisme tersebut, kepemilikan usaha lama-kelamaan
berpindah sepenuhnya kepada nasabah setelah seluruh modal bank itu dilunasi. Nah, jadi dalam perhitungannya, pembagian hasil didasarkan pada porsi kepemilikan modal pada setiap periode. Artinya, ketika porsi modal bank tersebut mengecil karena pengembalian dana dari nasabah, bagian keuntungan yang menjadi hak bank juga akan mengecil. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara kedua pihak karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan sisa kontribusi modalnya. Oleh sebab itu, bank perlu menetapkan sistem pencatatan yang teliti agar perubahan porsi kepemilikan dan perhitungan pembagian hasil pada tiap periode itu dapat diperhitungkan dengan benar. Nah, di samping itu juga, perhitungan musyarakah menurun ini memperhitungkan imbal hasil dari aktivitas usaha. Bank memperoleh hasil sebesar proporsi kepemilikan yang dimilikinya sampai seluruh modal kembali kepada pihak bank. Setelah seluruh pelunasan selesai, kepemilikan itu beralih sepenuhnya kepada nasabah dan hubungan kemitraan di antara keduanya itu berakhir. Dengan demikian, ketelitian dalam perhitungan menjadi persyaratan agar transaksi musyarakah berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan proporsi keuntungan dan tanggung jawab modal. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi bagi hasil dalam musyarakah. Bagi hasil dalam akad musyarakah merupakan pembagian keuntungan usaha berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati sejak awal akad. Laba dibagi setelah dikurangi biaya operasional sesuai ketentuan syariah, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing mitra. Metode yang digunakan dapat berupa revenue sharing atau berdasarkan pendapatan, atau profit sharing atau berdasarkan laba bersih. Apabila terjadi kelalaian atau kecurangan dari salah satu pihak, maka pihak tersebut wajib menanggung kerugian. Mekanisme ini menekankan asas keadilan, amanah, dan transparansi dalam kerjasama usaha. Berikutnya, skema transaksi akad musyarakah. Skema transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan analisis kelayakan usaha oleh bank syariah. Setelah dinilai layak, kedua pihak menyepakati nisbah, jangka waktu, serta hak dan kewajiban dalam akad. Bank kemudian mencairkan dana dan nasabah mengelola usaha yang didanai. Selama kerjasama berlangsung, bank melakukan pengawasan melalui laporan keuangan dan kunjungan langsung. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal. Setelah periode akad berakhir, modal dikembalikan dan kerjasama ditutup. Berikutnya kita masuk contoh kasus akad musyarakah. PT Maju Bersama dan Bank Syariah menjalin akad musyarakah untuk membuka cabang baru. Total kebutuhan modal usaha sebesar 350 juta. Dengan rincian, PT Maju Bersama menyetorkan modal 200 juta dan Bank Syariah 150 juta. Kedua pihak menyepakati nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk PT Maju Bersama dan 40% untuk Bank Syariah. Perhitungan laba. Usaha menghasilkan laba bersih sebesar 70 juta. Pembagian laba dilakukan berdasarkan hibah. PT Maju Bersama seperti sebelumnya 60%, dikalikan dengan keuntungan 70 juta, maka akan mendapat 42 juta. Sedangkan untuk Bank Syariah tadinya 40% dari 70 juta keuntungan tadi, maka akan mendapat 28 juta rupiah. Baru kita masuk ke dalam perhitungan kerugian. Pada periode selanjutnya, usaha mengalami kerugian sebesar 21 juta. Kerugian dibagikan berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Untuk pertama yaitu PT Maju Bersama, yaitu 200 juta dari 350 juta, yaitu sekitar 57,14%.
dan akan menanggung kerugian sebesar 12 juta dari 21 juta awal tadi. Untuk bank syariah sebesar 150 juta dari 350 juta. Untuk proporsi modalnya yaitu sekitar 42,86% dan akan menanggung kerugian sebesar 9 juta rupiah. Kita masuk ke dalam jurnal transaksi. Yang pertama itu untuk dalam bagian setoran modal. Untuk debit PT Maju Bersama kas sebesar 200 juta dan kredit sebesar 200 juta untuk modal masyarakat. Pada bank syariah, debit investasi masyarakat sebesar 150 juta, kredit kas sebesar 150 juta. Baru kita masuk jurnal transaksi pembagian laba. Pada PT Maju Bersama di debit laba ditahan sebesar 42 juta, di kredit pendapatan hasil bagi sebesar 42 juta. Pada bank syariah, debit kas sebesar 28 juta, kredit pendapatan hasil bagi atau pendapatan bagi hasil sebesar 28 juta. Jurnal transaksi pembagian kerugian. Pada PT Maju Bersama, debit kerugian usaha sebesar 12 juta, kredit modal masyarakat sebesar 12 juta. Pada bank syariah, debit kerugian investasi sebesar 9 juta dan kredit investasi masyarakat sebesar 9 juta. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Masyarakat dapat dipahami sebagai akad kemitraan yang menjunjung asas kebersamaan dan keadilan, di mana setiap pihak berperan sebagai pemilik modal sekaligus penanggung risiko. Dalam sistem keuangan syariah, masyarakat menjadi wujud nyata penerapan profit dan loss sharing yang menggantikan praktik bunga, serta menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat berpedoman pada Al-Quran, Quran Surat An-Nisa 12 dan Quran Surat Sad 24. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya bentuk kepemilikan bersama. Dalam surat An-Nisa, perserikatan terjadi secara otomatis dalam hal pembagian warisan. Sedangkan dalam surat Sad digambarkan kerjasama yang dilakukan berdasarkan akad atau kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi dasar bahwa prinsip kerjasama dan keadilan dalam kepemilikan harta merupakan bagian yang sah dan diakui dalam Islam. Selain berpedoman pada Al-Quran, akad masyarakat juga berpedoman pada HR Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan keberkahan perlindungannya bagi kerjasama yang dijalankan dengan jujur dan amanah. Namun jika salah satu pihak berbuat curang atau berkhianat, maka keberkahan itu akan hilang. Prinsip ini menunjukkan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, saling percaya dalam menjalankan akad musyarakah. Dalam musyarakah terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Adapun rukun-rukun menurut ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa terdapat dua rukun utama dalam syirkah, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun akad musyarakah terdiri dari sigat, yaitu sikap rela antara beberapa pihak yang bertekad, yaitu pihak yang berakal sehat, telah balik dan memiliki kebebasan bertindak tanpa paksaan, serta objek akad yaitu modal dan kerja. Dalam mekanisme bagi hasil masyarakat, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad dan tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal tertentu. Laba dibagi setelah dikurangi biaya operasional yang sah, sedangkan kerugian dibebankan sesuai porsi modal masing-masing pihak yang selama ini tidak disebabkan kelalaian salah satu mitra. Mekanisme ini menegaskan pentingnya asas keadilan, transparansi, dan kejujuran yang menjadi dasar utama kerjasama masyarakat.
Skema transaksi musyarakah menggambarkan alur kerjasama antara bank sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, penandatanganan akad, pencairan dana, pelaksanaan usaha, hingga pembagian keuntungan dan pengembalian modal. Alur ini menunjukkan bahwa musyarakah bukan hanya sekedar kontrak pembiayaan, tapi sebuah kemitraan usaha yang menuntut pengawasan, pelaporan yang akuntabel, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Contoh kasus musyarakah memperlihatkan bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara proporsional berdasarkan nisbah dan porsi modal yang disertakan. Melalui ilustrasi perhitungan laba, rugi, dan pencatatan akuntansinya, tampak bahwa musyarakah menyediakan struktur yang adil serta akuntabel dalam mencatat transaksi keuangan para mitra. Hal tersebut menunjukkan bahwa musyarakah menjadi akad yang relevan dan praktis diterapkan dalam pembiayaan syariah modern, baik dari sisi konsep maupun praktik akuntansinya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi akad musyarakah kami. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan berguna bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.